أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم. Baiklah, saya izin menjelaskan tentang kaedah-kaedah qiraat Imam Nafi' riwayat Warash yang berlaku pada surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 10 sebagai berikut. Yang pertama yaitu pada ayat yang ketiga yang berbunyi alladzina yu'minuna menjadi alladzina yu'minuna. Di sini berlaku kaedah huruf hamzah tunggal sakin dengan posisi fa'ul fi'li. Yang cara membacanya yaitu dengan ibdal mad satu alif. Kemudian masih di ayat yang ketiga yang berbunyi wa yuqimunas sholata menjadi wa yuqimunas sholata. Di sini berlaku kaedah tagliz atau menebalkan huruf lam. Tagliz atau menebalkan huruf lam mempunyai beberapa syarat. Yang pertama yaitu sebelum huruf lam ada salah satu dari huruf shad, to, dan dha, fathah atau sakinah. Untuk fathah bertasydid boleh saja.
Kemudian huruf lam bertasydid atau bertanwin boleh saja. Kemudian antara huruf lam dengan huruf sebelumnya harus dalam satu kalimat. Jadi itulah beberapa syarat dari penjelasan tentang kaidah tagliz atau menebalkan huruf lam. Kemudian pada ayat yang keempat yang berbunyi walladzina yu'minuna menjadi walladzina yu'minuna. Di sini berlaku kaidah huruf hamzah tunggal sakin, sama seperti kaidah yang berlaku pada ayat ketiga yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian masih di ayat yang keempat yang berbunyi min qablika wa bil akhirati menjadi min qablika wa bil akhirati. Di sini berlaku dua kaidah. Yang pertama yaitu di kata wabila. Di sini berlaku kaidah naqal, yaitu pindah harokat. Huruf hamzah berharakat di awal kata, yaitu suku kata pertama atau hamzah qata'. Harakatnya pindah atau maju ke depan kepada huruf sakin atau tanwin pada lafaz sebelumnya. Sekaligus huruf hamzah tersebut hilang. Jadi itulah penjelasan dari kaidah naqal atau pindah harokat. Kemudian pada kaidah yang kedua yaitu di lafaz akhirati. Di sini berlaku kaidah tarqiq atau menipiskan huruf ro. Tarqiq atau menipiskan yang namanya huruf ro. Huruf ro marfu atau dhammah dan mansub atau fathah dengan beberapa ketentuan dan syarat-syarat. Yang pertamanya sebelumnya ada huruf kasrah atau huruf ya sakin. Yang kedua dalam satu kalimat. Huruf sebelumnya itu masih unsur asli, bukan huruf tambahan seperti huruf jar dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu tasydid atau tanwin pada huruf ro tidak menghalangi. Jadi itulah kaidah dari tarqiq atau menipiskan huruf ro. Kemudian pada ayat yang ke-6 yang berbunyi sawaun alaihim menjadi sawaun alaihimu. Di sini berlaku kaidah silah mim jamak. Hanya ada bila setelah mim jamak itu ada huruf hamzah qata'. Silah langsung 3 alif dibaca karena posisinya menjadi mad jaiz munfasil. Jadi itulah penjelasan dari kaidah silah mim jamak. Kemudian masih di ayat yang ke-6 yang berbunyi a'anzartahum menjadi a'anzartahumu. Di sini berlaku dua kaidah. Kaidah yang pertama itu adalah taskhil thaniyah dan ibdal thaniyah, termasuk kepada huruf hamzah berurutan di dalam satu kalimat. Dengan model AA, dua wajah atau versi. Cara membacanya itu dengan ibdal mad 3 alif. Model ini di dalam bacaan riwayat Warash, tashil huruf hamzah kedua tanpa idghal. Jadi itulah penjelasan dari kaidahnya. Kemudian kaidah yang kedua tadi yaitu di kata zartahumu. Itu sama-sama kita ketahui itu adalah kaidah dari silah mim jamak yang sudah kita jelaskan di ayat-ayat sebelumnya tentang kaidah tersebut. Kemudian masih pada ayat yang ke-6 yang berbunyi la yu'minuna menjadi la yu'minuna. Di sini berlaku kaidah huruf hamzah tunggal sakin dan ini juga sudah dijelaskan di ayat-ayat sebelumnya tentang penjelasan dari kaidah tersebut. Kemudian pada ayat yang ke-7 yang berbunyi wa 'ala absarihim menjadi wa 'ala absarihim. Kaidah di sini berlaku yaitu taqlil imalah sugro. Berbunyi antara a dan e. Pada setiap huruf alif berbentuk ya. Berasal dari huruf ya
biasa tertulis begitu, juga alif ta'nis. Jadi itulah penjelasan dari taqlil imalah sugro berbunyi antara a dan e. Kemudian pada ayat yang ke-8 yang berbunyi yaqulu amanna menjadi yaqulu amanna. Di sini berlaku kaedah mad badal yang memiliki 3 wajah atau versi, yaitu 1, 2 hingga 3 alif. Mad badal yaitu pada semua qiraat atau riwayat adalah mad pengganti dari hamzah sakin. Mad badal khusus dalam bacaan riwayat Warash. Semua mad setelah huruf hamzah posisinya kebalikan dari mad wajib dan mad jaiz. Jadi itulah penjelasan dari kaedah mad badal. Kemudian masih di ayat yang ke-8 yang berbunyi wabil yaumil akhiri menjadi wabil yaumil akhiri. Di sini berlaku kaedah naqal atau pindah harokat. Jadi yang dimaksud dengan naqal atau pindah harokat itu adalah huruf hamzah berharakat di awal kata, suku kata pertama atau hamzah qata. Harakatnya pindah atau maju ke depan kepada huruf sakin atau tanwin pada lafaz sebelumnya, sekaligus huruf hamzah tersebut hilang. Jadi itulah penjelasan dari naqal atau pindah harokat. Kemudian masih pada ayat yang ke-8 yang berbunyi wa ma hum bimu'minin menjadi wa ma hum bimu'minin, yang dimana kaedah yang berlaku yaitu huruf hamzah tunggal sakin, yang dimana kaedah ini sudah dijelaskan pada ayat-ayat sebelumnya. Kemudian pada ayat yang ke-9 yang berbunyi walladzina amanu menjadi walladzina amanu. Di sini berlaku kaedah mad badal, yang dimana kaedah ini sudah dijelaskan pada ayat-ayat sebelumnya. Kemudian masih pada ayat ke-9 yang berbunyi wa ma yakhda'una menjadi wa ma yukhadi'una. Di sini berlaku kaedah khusus yang berbunyi biddammil ya wa fathul kha wa alifu ba'daha, yang artinya mendommahkan ya kemudian memfathahkan kha, setelahnya itu terdapat huruf alif. Kemudian pada ayat yang ke-10 yang berbunyi walahum adzabun alim menjadi walahum adzabun alim. Di sini berlaku kaedah naqal yaitu pindah harokat, yang mana kaedah ini sudah dijelaskan pada ayat-ayat sebelumnya. Kemudian masih pada ayat yang ke-10 yang berbunyi bima kanu yakdzibun menjadi bima kanu yukadzibun. Di sini berlaku kaedah khusus yang berbunyi biddammil ya wa fathul kaf wa tashdidu dzal, yang artinya mendomahkan ya, memfathahkan kaf, serta mentasydidkan dzal. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai kaedah-kaedah dari qiraat Imam Nafi' riwayat Warash yang berlaku pada surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 10. Sekian, terima kasih.